Shalom. Puji Tuhan, terima kasih tadi untuk Ibu Moa Ibung yang mengingatkan untuk para bapak-bapak hari ini ya. Hari Papa, hari Ayah ya. Pagi tadi saya belum sempat diucapkan karena mungkin lupa semua hari ini. Terima kasih Ibu Moa Ibung sudah memberi apresiasi kepada para bapak-bapak. Dan itu apresiasi yang tidak berlebihan ya, dengan seluruh peran sebagai bapak yang tidak mudah di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Dan biarlah seperti pesan yang disampaikan tadi oleh Ibu Moa Ibung, setiap bapak-bapak dapat membawa seisi rumahnya untuk mengabdi dan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Seperti disampaikan tadi, kita hari ini dan kira-kira 9 minggu ke depan, kita akan mengorek kembali, mengupas kembali isi hati Tuhan melalui hukum yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada orang Israel zaman itu. 10 hukum Taurat yang sudah sangat kita kenal. Dan biarlah hari ini kita mengawalinya. Dan kita tahu bahwa hukum ini bukan sesuatu yang seharusnya memberatkan kita, nanti kita akan bahas. Tetapi kalau kita melihat di dalam pengakuan iman Katekismus Heidelberg, hukum ini diletakkan pada bagian terakhir. Setelah kita diberitahu tentang kesengsaraan hidup kita di dalam dosa, bagaimana kita tidak ada masa depan di dalam dosa itu, dan kemudian bagian yang kedua, kita diberitahu bagaimana kelepasan hidup kita dari segala kesengsaraan dan dosa itu melalui karya keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka pada bagian yang ketiga, di dalam Katekismus Heidelberg ini sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita dipimpin, diberikan seluruh hukum-hukum, termasuk di dalamnya ada doa Bapa kami dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi bagian yang sebetulnya menjadi ucapan syukur, yang sebetulnya menjadi isi hati Tuhan, di mana kita ingin cocok dengan Tuhan. Sebagai rasa syukur atas kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita, atas segala dosa dan pelanggaran ini yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu mari kita akan menyimak bersama-sama bagian ini. Kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ini dalam menata hidup kita sehari-hari, selalu kita berpikir cadangan ya. Ada backup, ada plan B, ada cadangan. Seringkali kita memang berpikir seperti itu untuk berjaga-jaga supaya kalau yang utama ini enggak berhasil, maka kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau yang utama ini tidak berfungsi, maka kita bisa melakukan cadangan yang lain. Maka ada penggantinya yang bisa kita pakai untuk melanjutkan semua rencana-rencana aktivitas pekerjaan dalam kita menata kehidupan kita masing-masing. Masuk kalau kita melihat ya cadangan itu di mana tempat ya. Kalau olahraga misalkan biasanya sepak bola ada pemain cadangan kan itu ya. Pemain utamanya ke tackling gitu nggak bisa main lagi, ada namanya pemain cadangan. Di rumah tangga kita juga sama lah. Biasanya kita kalau masak pakai LPG kita pasti ada siapkan ya LPG cadangan, jangan sampai nggak ada. Kalau misalkan kita lagi goreng ikan gitu ya, setengah matang LPG ini entek lah ya apa ini kan gitu ya. Pasti ada cadangan. Jika perlu 2, 3, 4 ya cadangannya itu ya. Dan masih banyak yang lain cadangan-cadangan yang akan kita siapkan di dalam rencana hidup kita dan menata kehidupan kita. Tadi ini Pare hampir seluruh wilayah desa di daerah sana itu ada pemberitahuan padam listrik gitu ya. Ya kita nggak ada cadangan genset dan lain sebagainya ya sembuh itu nggak tahu saya apakah sekarang jalan atau gimana ya serahkan kepada Tuhan. Tapi cadangan itu penting ya untuk kita kalau sesuatu yang
yang nggak bisa berjalan mulus, ya sudah kita ada backupnya gitu, ada cadangannya, itu penting. Memang itu diperlukan, tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak semua. Tidak semua, karena banyak hal yang terkait dengan perjanjian, yang terkait di dalam hidup ini itu memang tidak bisa dan tidak boleh ada cadangan di dalam hidup kita. Waktu kita menikah misalkan gitu ya. Enggak boleh ada suami cadangan, istri cadangan, kan enggak boleh. Nanti kalau enggak bisa berfungsi ini istri dan suami ini pagi enggak dibuatkan kopi atau macam kita kasih ada istri cadangan. Kan enggak boleh. Memang di dalam banyak hal kita memerlukan backup cadangan. Tetapi di dalam bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita ini enggak bisa dan tidak boleh terjadi ada cadangan itu. Karena apa? Karena hal yang penting yang tidak boleh ada cadangan di dalam perjanjian ini bukan dibangun atas dasar manfaat semata, asas kepentingan, asas kegunaan semata, tetapi atas dasar relasi cinta, atas dasar perjanjian, komitmen, penerimaan, kesetiaan, itu yang dibangun. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, demikian juga di dalam bagian ini. Demikian juga dengan Allah kita. Tuhan, Allah kita, Ia tidak bisa, Ia tidak mau, Ia tidak boleh dijadikan cadangan. Atau Ia tidak mau kita memiliki cadangan yang lain di dalam hidup ini ketika kita mengabdi kepada Tuhan. Tidak boleh, karena Ia tidak mau dibandingkan. Ia tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disandingkan yang sepadan dengan apapun juga. Karena segala sesuatu itu di bawah Dia dan ciptaannya, Dia tidak mau dan tidak boleh dibandingkan dan disandingkan oleh apapun juga di bumi ini. Sifatnya, karya yang sudah Dia lakukan di tengah-tengah bumi ini dan bahkan karya besarnya bagi umatnya, itu tidak bisa ditandingkan dengan apapun juga. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Tuhan memberikan hukumnya, termasuk hukum yang pertama yang dulu diberikan kepada orang Israel yang tersirat dalam hukum yang pertama ini, yaitu mengenai apa? Mengenai kemutlakan Allah yang mutlak satu-satunya bagi umatnya. Maka hari ini dengan singkat satu pesan bagi kita sekalian di dalam hukum ini, mengajar agar kita sadar bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak untuk menerima sembah, sujud, dan pengabdian kita sebagai umat itu sepenuh hati kita. Sepenuh hati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada persoalan-persoalan yang memang muncul waktu itu, di zaman lampau itu, problem yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang beratus-ratus tahun lamanya hidup bersama dengan bangsa Mesir. Mereka beratus-ratus tahun lamanya bersinggungan bahkan melebur bersama-sama dengan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kita tahu, Allah juga tahu bahwa mereka memiliki begitu banyak ilah-ilah, memiliki begitu banyak Allah-Allah, dewa-dewa yang mereka sembah di negeri Mesir ini. Dan disitulah bangsa Israel sedang hidup. Dan disitulah mereka kemudian dipengaruhi spiritnya, dipengaruhi cara hidupnya. Mereka melihat bagaimana dewa-dewa itu ada di negeri Mesir. Mesir itu kalau ada sungai Nil itu ada dewanya sendiri Bapak Ibu. Sungai Nil itu ada dewanya sendiri. Kemudian ada ada daftar, ada dewa Sungai Nil itu Hapi atau Apis namanya gitu ya. Dewa Sungai Nil, bukan dewa saja tapi ada dewinya Sungai Nil itu, yaitu Dewi Isis. Ada juga mereka percaya dewi kelahiran. Ada percaya dewa badai, dewa bumi, dewa air, dewa-dewi, Allah-Allah lain itu semua ada di sana. Diakui, dipercaya. Bertujuan untuk apa? Ya bertujuan untuk mengakomodir, untuk menampung semua kebutuhan-kebutuhan dan keinginan manusia. Kalau kebutuhannya ada di Sungai Nil, membutuhkan berkat dari Sungai Nil, maka mereka datang ke Sungai Nil.
Di gunung mungkin mereka datang ke sana. Jadi itu mengakomodir kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi ini ada sikap semacam sikap mengambil keuntungan dari penyembahan mereka kepada dewa dewi ini. Ini semacam sikap oportunis yang dibangun di dalam penyembahan kepada dewa dewi ini. Apa maksudnya itu? Yaitu menyembah dewa dewi ini demi sebuah tujuan dan keuntungan. Kalau dewi dan dewa Sungai Nil ini nggak bisa memberikan berkat, maka mereka akan beralih kepada dewa dan dewi yang lain. Begitulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Maka kita melihat peristiwa ketika Tuhan memberikan kutuk tulah untuk mengeluarkan Israel dari bangsa Mesir pada saat itu. Itu ingin menunjukkan di Sungai Nil Tuhan membuat air itu menjadi darah. Ada lagi itu tulah yang diberikan oleh Tuhan itu ingin menyingkapkan bahwa Allah itu lebih berkuasa daripada dewa dewi, ilah-ilah yang disembah oleh oleh bangsa Mesir pada saat itu. Baik itu penguasa sungai, penguasa bumi, penguasa darat, dan bahkan nyawa manusia. Allah lebih berkuasa dengan tulah yang terakhir mencabut nyawa dari anak sulung setiap orang yang ada di Mesir pada saat itu. Walau sekalipun demikian Bapak Ibu sering kasih Tuhan, manusia seperti Fir'aun itu bisa saja tidak dapat menerima kenyataan ini. Tetapi Fir'aun menerima akibat dari Tuhan. Inilah Bapak Ibu, inilah yang ingin dinyatakan Allah kepada Israel pada bagian pertama ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lihat itu semua ilah-ilah, semua dewa-dewi bangsa Mesir itu sudah aku taklukkan dengan tulah-tulah itu. Sekarang Israel kemudian dibawa secara khusus oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Dipisahkan dari orang-orang Mesir menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan. Yang hidupnya harus berbeda dengan orang Mesir. Yang cara pengabdiannya itu harus berbeda dengan orang-orang Mesir. Yang memperhatikan hukum-hukum Allahnya itu dengan semangat yang berbeda dengan cara orang-orang Mesir pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan Israel itulah masih kelihatan, di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir itu masih kelihatan, masih terbaca bagaimana spirit orang Israel itu memperlakukan Allah itu masih ada campuran-campuran cara mereka memperlakukan seperti orang-orang Mesir memperlakukan kepada dewa-dewi mereka. Mereka masih sering bimbang. Mereka masih sering bonda-bandi. Bonda-bandi itu membanding-bandingkan. Memperlakukan Allah itu sebagaimana ilah-ilah yang ada di Mesir pada saat itu. Dan menempatkan Allah itu sebagai salah satu alternatif bagi pengabdian mereka. Itu terjadi dan setiap Tuhan waktu itu menegur mereka. Mereka diingatkan. Dalam setiap tulah yang Tuhan nyatakan kepada orang Mesir pada saat itu, tujuan Allah itu disampaikan. Waktu tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, selalu tujuan Allah disampaikan oleh Allah kepada orang Mesir. Apa itu? Aku ingin membawa umatku keluar dari tanah Mesir itu untuk berbakti, beribadah kepadaku. Biarlah umatku keluar dari Mesir untuk beribadah kepadaku. Namun Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, saat Israel dalam perjalanan itu mengalami kesulitan, mereka itu masih bisa berkata, apa untungnya keluar dari Mesir ini? Kok tambah susah ya? Di padang gurun tambah enggak enak ini. Enakan di Mesir masih ada daging, masih ada sayur, masih ada. Lah ini di padang belantar, padang gurun seperti ini. Wah ini Bapak Ibu, ini indikasi bahwa hidup mereka itu hanya terkait dan berorientasi pada soal keuntungan. Pada soal kenyamanan yang mereka bisa dapat dari Allah. Itu yang terjadi. Spirit mereka, sikap mereka itu masih soal orientasinya kepada keuntungan dan kenyamanan. Dan Allah kemudian itu ditempatkan sebagai yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kami umat Tuhan. Gimana nih? Engkau bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan kesejahteraan umat yang sudah engkau bawa keluar dari tanah Mesir. Tuhan padahal mengingatkan bahwa ketika mereka akan dibawa keluar dari tanah Mesir itu,
bertujuan sangat penting untuk mereka bisa beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Tapi orientasi dalam pikiran mereka itu beribadah kepada Tuhan itu karena soal kenyamanan dan kesejahteraan. Mereka masih rentan sekali Bapak Ibu. Masih maksudnya sangat rentan ya untuk tergoda dengan fenomena dan spirit dari kemapanan dunia ini. Kesejahteraan dunia. Itu melebihi jalinan relasi dengan Allah. Bahwa mereka yang ingin dicapai berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan bagi umatnya. Padahal pengabdian kepada Allah itu bicara soal komitmen yang total. Bicara soal bagaimana pengabdian yang sepenuhnya. Allah mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Ini perjanjian, ini relasi. Yang perlu dipikirkan, perjanjian dan relasi inilah yang ingin ditekankan Allah di dalam bagian ini. Supaya Israel itu tidak selingkuh secara rohani. Supaya mereka itu paham siapa Allah di dalam hidup mereka yang mereka sedang sembah. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, problem-problem seperti ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Perlu hati-hati dengan ilah-ilah yang lain Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Dunia ini sejak zaman purba sampai dengan sekarang itu masih, ini sekarang udah zaman canggih ya, tapi masih banyak dipenuhi dengan ilah-ilah lain, ilah-ilah palsu di dalam kehidupan kita. Di zaman yang canggih ini pun Bapak Ibu masih banyak orang yang percaya adanya banyak Allah, banyak ilah. Semua ciptaan yang ada di bumi ini bisa diisi, bisa dianggap sebagai Allah. Masih ada loh Bapak Ibu, walaupun mulai tidak terlalu banyak. Dewa, dewi atau sesembahan masih ada. Di langit itu ada dewanya sendiri. Di air ada dewanya sendiri. Ada dewa langit, dewa tanah, dewa api, dewa laut. Bahkan di dapur itu ada dewanya sendiri. Dewa dapur itu ada di dewa matahari dan macam-macam Bapak Ibu. Itu kan masih ada orang-orang yang memiliki kepercayaan seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya pergi ke belakang gereja di Pare itu kan ada panen, ada yang panen padi ya. Panen padi itu sebelum dipanen itu saya datang itu mambu mambu menyan. Bau kemenyan. Ini panen ada ritual-ritual seperti itu ya, bau kemenyan ini. Ya kita tahu bahwa dalam legenda atau dalam cerita itu ya padi itu kan ada dewinya sendiri. Dewi siapa? Apa sih? Padi. Sri, yang namanya Sri siapa di sini? Ibu saya namanya Sri Astuti. Jadi Dewi Sri ya. Iya, ada dewinya sendiri, maka mereka harus merawat, mereka harus memberikan suapan, harus memberikan sesembahan begitu supaya ini nanti panennya akan melimpah, panennya akan lancar, tidak ada kendala, tidak ada bahaya dan lain sebagainya. Wah, ya, seperti itu Bapak Ibu, masih terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ya kalau ini bisa macam-macam lagi ya, kalau misalkan tanamannya macam-macam nanti jangan-jangan ada dewa jagung, dewa tomat, dewa cabai dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, itulah manusia Bapak Ibu. Mereka merawat dan menyembah begitu banyak dewa-dewi, ilah-ilah lain yang dianggap menentukan nasib mereka, yang dianggap bisa memberikan kepada mereka itu mendatangkan berkat dan keuntungan dan bahkan rezeki. Sehingga mereka perlu dirawat, mereka perlu disuap agar bisa menghasilkan berkat bagi hidup mereka. Bahkan semua orang yang berkuasa dan orang yang berpengaruh Bapak Ibu, yang memiliki influence, memiliki pengaruh besar di dunia ini ketika sudah mati itu bisa dianggap dewa loh Bapak Ibu. Bisa dipuja-puja, nenek moyang kita yang tokoh hebat itu didewakan supaya kita bisa memohon kepadanya dan mendapatkan berkat daripadanya. Itu masih ada Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Maka apa yang terjadi di sini? Relasi yang terjadi adalah demi keuntungan dan terhindar dari kebuntungan. Itu spiritnya yang terjadi. Ada seorang yang datang kepada saya ngomong minta doa kan ya. Di gereja kepada pendeta minta doa. Nanti di gunung itu minta doa, nanti di sana lagi minta doa. Loh kok iya kita harus, kan doa kan baik Kak gitu ya. Kita kemana-mana kita minta doa.
Mbuh mana yang nyantol nanti gitu. Ya ini kan spirit yang terjadi ketika seseorang itu menganggap Allah itu hanya sebagai sosok di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dan berkat daripadanya. Kita tidak mengerti arti relasi cinta dan komitmen kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini penting di dalam kehidupan kita. Manusia berdosa itu telah membuat banyak ilah-ilah untuk disembah karena mereka tidak mengenal Allah yang sejati, yang ingin membangun relasi dengan kita. Selain itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita itu diperhadapkan kepada semangat toleransi ya. Semangat toleransi dalam kehidupan kita yang seringkali bisa kebablasan Bapak Ibu. Semangat kita itu, toleransi itu bisa menjebak kita kepada sikap relativisme, universalisme, maksudnya membenarkan semua. Kita nggak usah nulah, semua benar, semua agama benar, semua agama punya Tuhannya masing-masing. Ya seperti kita kalau ngomong, ya setiap negara itu punya presidennya masing-masing, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Indonesia punya presiden, Amerika punya presiden, Spanyol punya presiden, semua punya benar, semua punya presiden masing-masing. Semua agama itu sama, semua benar. Itu kita bisa kejebak ke sana Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita. Tetapi sangat berbeda dengan apa yang Tuhan katakan hari ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sikap yang meyakini Allah masing-masing semua agama benar. Semua agama punya Allah masing-masing benar. Seperti ini saudara. Itu tidak ada di dalam pengertian kebenaran firman Tuhan. Allahmu ya Allahku. Ada lagi begitu kan? Karena toleransi. Ini beda lagi. Allahmu ya Allahku, Allahku ya Allahmu. Itu kita sama-sama Allah toh. Sama-sama pencipta isi dunia ini kan. Ya kan sama-sama punya maksud itu kan. Ini juga sebenarnya pengakuan banyak Allah yang tapi terselubung. Itu juga kadang-kadang ada dalam benak dan pikiran kita. Terselubung. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini perlu kita renungkan dan kita hati-hati. Sebutannya memang mungkin sama-sama Tuhan, sama-sama Allah gitu. Maksudnya mungkin bisa sama, yaitu Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang begini dan begitu. Tapi sebenarnya secara hakikat menunjuk pada Allah yang berbeda. Tuhan tidak mau disamakan, sekalipun sama-sama menyebut Allah atau Tuhan bukan berarti Allah yang sejati itu sama dengan ilah-ilah yang lain atau Allah-Allah yang lain. Kalau ada 5 orang atau 7 orang, 3 orang laki-laki kemudian datang kepada kita dan mengaku sebagai ayah kita, maka kita harus pastikan siapa ayah yang sesungguhnya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan menjadi puncak dari pembangkangan kepada Allah tentang hukum jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bukan kita menempatkan ada Allah lain, tetapi seringkali yang terjadi adalah kita menjadikan diri kita secara sadar tidak sadar sebagai Allah itu sendiri. Mosok toh Kak? Enggak mungkin lah, kita enggak pernah ngomong diri kita Allah. Kadang-kadang sebab sudah Tuhan, seperti itu yang kita lakukan spiritnya. Memang kita enggak mengatakan aku adalah Allah, tidak. Enggak lah, enggak mungkin kita mengatakan itulah, itu keterlaluan gitu. Tapi kalau dilihat lagi dari sikap hidup manusia, mencerminkan sikap dirinya itu sebagai Allah. Kok bisa? Iya. Dia yang merasa diri mengatur dirinya sendiri. Dia yang menganggap hidupnya miliknya sendiri, yang berhak atas hidupnya, yang justru memakai Allah itu untuk melayani dia. Memakai Allah itu untuk menuruti keinginannya. Ini secara tidak langsung membuat dirinya itu sebagai Allah Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, gampang sekali dia kecewa. Gampang sekali dia marah dan komplain kepada Allah, menyalahkan Allah. Di sini siapa Allah, siapa yang mengikuti Allah. Itu terjadi kan? Di dalam kekecewaan banyak orang ketika mengikut Tuhan nggak sesuai, sama seperti orang Israel mengabdi kepada Tuhan tapi keadaan di padang gurun kok seperti ini. Wah enak di sana. Karena Allah bukan ditempatkan sebagai Allah, tetapi Allah ditempatkan sebagai pelayan bagi dirinya. Jadi Bapak Ibu,
Hukum pertama ini bukan untuk mengukuhkan dan membuat kita itu tertekan karena Allah itu ditempatkan begitu istimewa dan memiliki otoritas yang tinggi. Wah, kita ini hanya orang yang terus ditekan untuk nuruti Allah. Bukan begitu sebetulnya. Inilah yang membuat manusia itu merasa tertekan dan tidak bebas lagi di dalam kehidupannya ketika mengiring Tuhan. Karena dia berpikir berbeda dan salah di dalam menganggap relasi dengan Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, justru hukum pertama ini untuk membebaskan kita. Supaya kita itu tidak terjebak menyembah kepada Allah yang salah. Kepada Allah yang palsu. Menghindarkan diri kita agar kita itu tidak menganggap diri kita itu Allah. Karena kita tahu Allah itu adalah Allah sesembahan kita. Sebaliknya, boleh menyadarkan diri kita untuk ingat siapa penguasa hidup kita ini. Dan bagaimana kita harus bersikap kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu memang harus tegas dengan bagian ini dia. Tegas sekali, akulah Allah satu-satunya, kalau boleh dibilang dengan kalimat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena itu adalah fakta bahwa memang Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Alkitab mengatakan demikian. Di dalam hukum pertama ini Allah mengikat manusia. Mengikat kita untuk mengakui kemutlakan Allah. Absolutnya Allah sebagai satu-satunya yang layak untuk disembah dan menerima pengabdian dari umat dari kita. Jadi yang mutlak di sini bukan cuma Allah itu ada, bukan cuma Allah itu ada, tapi yang mutlak di sini adalah hanya Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Orang Israel, Bapak Ibu, dibebaskan dari Mesir itu untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi saya katakan tadi itu. Dan satu-satunya Allah yang menerima sembah mereka. Bukan lagi mereka harus berhadapan dengan dewa-dewi seperti di Mesir. Maka Allah memberikan penegasan ini. Allah begitu mutlak karena itu ia tidak mau membagi kemuliaan, membagi penghormatan dengan siapapun juga yang bukan Allah. Ini adalah pernyataan tegas dari Allah sendiri. Allah memproklamirkan dirinya adalah Allah yang sejati. Salah satu proklamasi yang penting mengenai Allah yang sejati dalam Yesaya pasal 46 ayat 5 mengatakan, dengan Allah palsu manakah kau membandingkan diriku? Tidak ada yang sama dan tidak boleh ada yang sama. Dengan hukum pertama ini Allah menginginkan kita untuk sungguh-sungguh setia kepadanya Bapak Ibu. Sepenuhnya. Bukan sebagai perintah yang memberatkan dan membelenggu kita, bukan. Di dalam konteks, memang dalam konteks untuk penyembahan kepada ilah-ilah yang lain, itu relasinya relasi politis ya. Relasinya tuh relasi oportunis, boleh saya tadi katakan itu ya. Kalau bisa menyenangkan semua Allah. Dewa ini dikasih sesembahan, dewa itu kasih sesembahan, semua dewa-dewa dikasih sesembahan supaya mana nanti yang akan bisa mendatangkan berkat dan kepentingan untuk kita. Tetapi relasi dengan Allah ini berbeda Bapak Ibu. Enggak bisa demikian, modelnya itu menjadi eksklusif. Bukan politis seperti itu, eksklusif. Seperti pernikahan, kalau boleh saya katakan pada awal, seperti pernikahan. Janji setia, prioritas utama yang satu-satunya. Dalam relasi dengan Allah. Dan Tuhan Yesus itu memformulasikan cinta dan kasih itu dalam hukum bagian pertama ini menjadi bagian kasih kepada Allah. Markus pasal 12 ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini jiwanya Bapak Ibu. Ini spiritnya yang perlu kita tangkap. Hukum Allah itu didasarkan oleh kasihnya. Kasih Allah. Maka mereka yang menjalankan dengan motivasi kasih inilah yang akan mengalami kemerdekaan dan kebebasan. Bukan belenggu.
Bagaimana bisa? Iya, karena justru dengan hukum ini akan meluputkan kita kepada pengabdian kepada ilah-ilah yang salah lain dan membebaskan kita dari pengabdian kepada Allah-Allah yang lain yang bukan apa? Yang bukan pencipta, yang bukan pemelihara, yang bukan sumber berkat, yang bukan sumber pengampunan, yang bukan sumber keselamatan, yang bukan kehidupan bagi kita. Kita dibebaskan untuk terjebak menyembah kepada ilah-ilah yang lain ini. Dan kita dibawa untuk menyembah kepada Allah yang sejati, yang sumber keselamatan, yang sumber berkat, yang sumber pengampunan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu menjadi kelegaan seharusnya bagi kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sering kasih Tuhan? Banyak orang yang menjalankan hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu dengan beban yang berat gitu ya. Dengan rasanya kok tertekan. Ada juga yang menjalankan seluruh hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu karena ada maksud keinginan dan maksud loba dan keuntungan di dalam kehidupannya. Ini menjadi relasi yang sangat salah kita dengan Allah. Kita belum bisa menghayati kebebasan dan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hari ini Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Allah lain itu bisa menjelma dalam banyak bentuk. Allah lain itu bisa berubah menjadi banyak bentuk, bukan hanya mengacu kepada ada dewa, dewi, patung, bukan hanya itu, tapi menjelma menjadi banyak bentuk. Segala sesuatu yang kita anggap dan kita perlakukan lebih utama dari Tuhan, itulah yang akan menjadi ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Yang kita anggap ini segalanya dan menghalangi kita untuk sungguh-sungguh sepenuh hati mengasihi Tuhan. Itulah ilah yang sedang kita bangun di dalam kehidupan kita. Macamnya banyak Bapak Ibu. Ada itu soal pekerjaan, ada itu harta, ada itu mungkin soal bisnis kita, bahkan hobi kita. Bahkan ilah-ilah yang lain itu bisa menjelma dalam bentuk-bentuk yang lain seperti reputasi kita. Harga diri kita itu lebih dari segala-galanya. Bisa jadi kesehatan kita itu lebih dari segala-galanya. Bahkan lebih dari Allah itu sendiri. Bahkan keluarga kita, anak kita, dan yang lain-lain. Itulah yang akan bisa menjadi Allah-Allah lain di dalam kehidupan kita ketika semua itu mengganggu kita untuk menyerahkan hidup sepenuh hati mengasihi Tuhan. Abraham Bapak Ibu. Kemarin di Komisi Pria kita sudah renungkan ini. Abraham sudah melewati ujian ini. Keberaniannya untuk memberikan yang paling berharga di dalam hidupnya. Siapa? Ishak, anaknya Abraham. Dia tidak masalah Bapak Ibu. Abraham itu enggak masalah lagi. Kita pernah merenungkan ini. Abraham itu enggak masalah kalau Tuhan itu mau ngambil hartanya, mau ngambil ini. Bahkan dia konflik dengan Lot, keponakannya itu aja. Enggak masalah dia. Lot, gembalanya kan gegeran gitu. Sudah Lot, sudah gini aja dah. Kamu ambil bagian mana yang paling subur, yang paling kamu suka. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Abraham itu enggak ada soal. Dengan harta Tuhan mau berapa Tuhan nggak ada soal. Abraham itu bahkan Abraham keluar dari tanah nenek moyangmu, keluar dia di sana dia aman kok, di sana dia nyaman kok di tanah kelahirannya itu. Suruh keluar tinggalkan semua itu. Tuhan mau minta apa sama Abraham? Abraham kasih. Tapi Tuhan tahu ada satu yang sangat berat. Apa itu? Anaknya. Ishak. Kalau aku minta uang sama Abraham, gak masalah Abraham. Ringan-ringan saja. Tapi kalau minta anaknya, ini yang paling berat. Sudah puluhan tahun sampai umur 100 tahun baru punya anak kok diminta sama Tuhan. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Ini bisa menjadi ilah di dalam dirinya. Anakku ini segala-galanya. Tuhan minta, sorry Tuhan. Tapi Abraham gak gitu. Dia bisa. Tidak ada di dunia ini yang baginya segala-galanya.
anak pun diminta sama Tuhan. Tak kasih Tuhan. Walaupun dengan berat. Walaupun dengan berat. Itulah Abraham yang melewati itu. Ini loh saudara. Ini loh Bapak Ibu. Siapapun kita. Termasuk saya hamba Tuhan. Juga perlu waspada. Kita itu adalah pergumulan-pergumulan ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kita anggap itu paling berharga segala-galanya. Ada orang yang mungkin seperti Abraham ya. Kalau soal uang gak masalah dia. Kalau soal uang aku bisa. Tapi Tuhan, jangan waktuku ya Tuhan. Waktuku tuh lebih berharga daripada uangku. Ada yang begitu juga Bapak Ibu. Pergumulannya kan macam-macam. Kalau soal uang bisa lah Tuhan, tapi jangan waktuku. Kita lo nggak tahu, Tuhan itu loh justru menginginkan waktu kita Bapak Ibu. Kita nggak tahu seperti Abraham. Tuhan, kalau uang, kalau harta, ternak, aku sembelih, aku korbankan, enggak apa-apa Tuhan. Tapi jangan anakku. Tapi Tuhan pilih anaknya. Tapi ada yang sebaliknya Bapak Ibu. Orang mungkin berkata, aku waktu ada, Tuhan aku kasih waktu. Tapi Tuhan jangan uangku ya. Orang punya pergumulannya masing-masing Bapak Ibu. Padahal di dalam benak Tuhan, Tuhan inginkan yang paling kamu sayang apa? Uangmu. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu, kita di dalam hidup ini sangat rentan sekali kepada ilah-ilah yang kita banggakan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita mungkin punya uang, kita punya waktu, Tuhan aku bisa kasih. Tapi jangan harga diriku, jangan mukaku, jangan hatiku, jangan sampai aku dilukai. Itu bisa jadi. Dan itulah ilahnya di dalam hidup kita. Bisa jadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melihat semua dan berkata jangan ada ilah lain di hadapanku yang jauh lebih berharga. Ia yang akan menyadarkan kita dan menyatakan kepada kita supaya kita bisa mengatakan Tuhan Engkaulah segala-galanya. Dalam catatan lain Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 32. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau ada banyak hal dalam kehidupan kita yang lebih utama, lebih penting dari Tuhan, kita sedang di dalam proses memperalahnya di samping Tuhan dan di hadapan Tuhan. Maka kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Maka di dalam bagian ini Tuhan berkata kepada Israel dan berseru, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kepada orang percaya, kepada kita, Tuhan Yesus juga berseru, kalau boleh saya parafrasekan, Akulah Kristus yang menyelamatkan engkau, yang memberikan hidupku bagimu dengan seluruh pengorbanan terbesar. Akulah Kristus, tidak ada yang lain. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak ada yang lain yang bisa kita berikan seperti Allah berikan kepada kita. Jangan ada yang lain. Marilah kita menjaga diri kita agar kita tetap mengutamakan Allah dalam hidup kita. Maka betul gereja kita menempatkan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita agar tidak menempatkan Allah lain di hadapannya. Sebaliknya kita memberikan hati kita seutuhnya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.